Reka ulang kasus penganiayaan berat dan juga penyekapan terhadap korban YTR telah usai digelar di Mapolda, Jawa Barat. Hasil reka ulang adegan ini pemirsa akan menjadi bagian penting dalam melengkapi berkas penyidikan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV, ada rekan kami Sabago Visesa dari Mapolda, Jawa Barat. Sabago, dapat Anda paparkan bagaimana jalannya reka ulang kasus penganiayaan dan juga penyekapan dengan tersangka Taufik Hidayat sejak pagi tadi? Ya, selamat sore Alka dan juga pemirsa. Rekonstruksi kasus penganiayaan berat disertai dengan penyekapan yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat kepada korban berinisial YTR tadi usai digelar di Mapolda Jawa Barat kurang lebih selama 4 jam. Proses rekonstruksi dilakukan di gedung Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Jabar. Tadi kalau kami pantau sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, proses rekonstruksi dimulai dan selesai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Selain menghadirkan tersangka, sejumlah pihak lainnya juga turut menyaksikan jalannya rekonstruksi. Di antaranya tadi ada pihak dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang juga hadir, Aspidum Kejati Jabar, kuasa hukum korban, keluarga korban. Kalau kami tadi melihat ada bapak, kakak dan adik korban YTR yang turut menyaksikan jalannya rekonstruksi. Selain itu juga ada pihak dari LPSK dan juga Komnas Perempuan di gedung Direktorat PPO dan PPA. Rekonstruksi dilakukan di beberapa ruangan di gedung ini yang sudah dipersiapkan dan disetting seperti di lokasi di mana korban disekap dan dianiaya. Dan berdasarkan konferensi pers, usai rekonstruksi dijelaskan oleh Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Pol Rumi Untari yang menyatakan bahwa ada 21 adegan yang diperagakan oleh tersangka dalam penyekapan dan penganiayaan kepada korban YTR. Dari 6 tempat kejadian perkara yang sudah diberitakan sebelumnya dalam perkembangan penyidikan, rekonstruksi dilakukan hanya di 3 TKP yang memang menjadi lokasi inti penyekapan dan juga penganiayaan berat yang dilakukan Taufik Hidayat kepada YTR, yakni di TKP 3, TKP 5, dan TKP 6. Meskipun begitu, di TKP lainnya juga pun tersangka mulai melakukan penganiayaan ringan seperti menampar dan memukul korban. Di 3 TKP inti tadi, Taufik Hidayat melakukan penyekapan dan penganiayaan berat seperti memukul korban dengan tangan, memukul dengan helm, meja berkaki besi, hingga melakukan membacok korban dengan menggunakan golok, yang diungkapkan bahwa tersangka melakukannya berkali-kali dalam waktu bertahun-tahun hingga korban tidak bisa melihat dan cacat permanen. Selain itu juga penyidik masih mendalami dugaan kekerasan seksual yang dilakukan tersangka, dan jika ditemukan bukti yang cukup, penyidik akan menambahkan pasal terhadap tersangka. Selanjutnya dilakukan penandatangan berita acara rekonstruksi yang semua pihak menandatangani berita acara tersebut. Alka? Baik, Sabago, terkait dengan rekonstruksi tadi, adakah beberapa hal dari adegan-adegan yang diberagakan oleh Taufik yang menjadi perhatian khusus dari penyidik ataupun kuasa hukum dari korban? Ya, Alka dan juga pemirsa, terkait adegan yang menjadi perhatian dari penyidik, terutama adegan yang dilakukan di 3 lokasi inti tadi, yakni di lokasi TKP 3, 5, dan 6, yang memang pihak kepolisian tidak merinci lokasi di mana, namun masih di wilayah Jawa Barat. Dan 21 adegan yang diperagakan tadi tidak merinci detail penyiksaan dan juga yang dilakukan berkali-kali itu selama bertahun-tahun karena sudah memasuki materi penyidikan. Namun tadi sedikit dijelaskan penganiayaan yang dilakukan, ini juga pemukulan ke bagian kepala, pelipis, dan wajah korban dengan menggunakan tangan, helm, dan meja yang kakinya terbuat dari bahan besi yang dilakukan berkali-kali oleh tersangka kepada korban. Bahkan diungkap ada juga penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis golok yang juga cocok dengan keterangan dari korban. Meskipun korban sudah tidak bisa melihat akibat penganiayaan sebelumnya, namun merasakan bahwa penganiayaan menggunakan benda tajam dirasakannya yang memang dicocokkan dengan adegan tadi menggunakan golok oleh tersangka. Alka? Baik, Sabago, adakah fakta atau temuan baru yang muncul selama proses reka ulang atau rekonstruksi tadi? Terkait fakta baru, tadi terungkap selain rangkaian adegan penyekapan dan juga penganiayaan yang diterima oleh korban YTR ini selama bertahun-tahun di 6 TKP atau juga kosan, juga diungkap bahwa
tato yang ada di tubuh korban memang sengaja dibuat oleh tersangka. Namun saat itu kondisinya masih belum parah. Tersangka ini meyakinkan pelaku kepada korban untuk sebagai pembuktian kekasih karena sebelumnya ada indikasi kecemburuan dari tersangka kepada korban. Lalu terkait ini adanya dugaan bahwa bibir korban ini digunting oleh tersangka, namun tidak diakui oleh tersangka, dan berdasarkan rekonstruksi tadi, luka pada bibir dan gigi korban ini terjadi akibat pukulan yang berulang sehingga giginya rontok dan juga bibirnya infeksi, luka yang cukup lama. Untuk sementara, demikian Alka, kembali ke Anda di studio. Baik. Terima kasih laporan komprehensif Anda. Sahabat GVSSA melaporkan langsung dari Mapolda, Jawa Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.